Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi yang berikutnya. Nah, materi kali ini adalah electronic mail atau biasa kita sebut dengan email. Electronic mail atau biasa kita sebut dengan email adalah sarana mengirim surat melalui jaringan internet. Dengan email dapat mengirim surat tanpa perlu membeli perangko. Berbeda dengan surat biasa, untuk mengirim surat harus menggunakan perangko. Nah, jadi untuk mengirim surat melalui email kita tidak sulit dan juga tidak terlalu mahal. Karena apa? Karena kita tidak perlu membeli yang namanya sebuah perangko, dan kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengirim surat. Nah, kalau email kita hanya perlu menggunakan media. Sekarang sudah di era modern bisa menggunakan smartphone, kita masuk ke browser, lalu kita tulis email kita dan kita kirim ke tujuan yang ingin kita kirimkan surat tersebut. Jadi sekarang lebih mudah dalam mengirim surat. Manfaat email yang pertama adalah pesan tiba dengan cepat. Nah, yang kedua adalah pesan tepat sampai ke tujuan. Jadi suratnya tidak akan nyasar. Kalau penyasar berarti kita salah di tujuan orang tujuannya. Lalu yang ketiga dapat digunakan untuk media promosi. Nah, jadi email ini bisa digunakan sebagai media promosi. Kita bisa mengirimkan brosur atau pamflet ke orang tertentu. Lalu yang keempat dapat digunakan untuk mendaftar media sosial. Nah, sekarang di era yang modern ini kita ingin membuat sebuah media sosial seperti Instagram, terus Facebook, dan lain-lainnya harus memiliki yang namanya email. Jadi ini manfaatnya juga banyak. Lalu yang berikutnya sebagai sarana komunikasi ke seluruh dunia dengan cepat. Nah, jadi ini juga sebagai sarana media komunikasi ke seluruh dunia. Jadi kita mengirimkannya hari ini dan emailnya pun akan tiba juga di hari yang sama. Lalu yang terakhir, dapat mengirimkan pesan sekalian ke beberapa tujuan atau orang. Jadi ketika kita menggunakan email, kita bisa mengirimkan pesan sekaligus, tidak hanya ke satu atau dua orang saja. Kita bisa mengirimkannya ke banyak orang sekaligus. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh yang Gmail, Google Mail. Nah, di sini contoh namanya adalah ahmad@gmail.com untuk yang Gmail. Lalu yang kedua ada Yahoo. Sini Yahoo, ada andre@yahoo.co.id. Lalu ada juga yang yahoo.com, ada juga yang hotmail.com, dan seterusnya. Jadi kita tahu email ini dari Gmail atau Yahoo, kita tinggal lihat di akhir nama email setelah tanda huruf A. Huruf A yang di tengahnya melingkar itu disebut dengan @ Jadi setelah tanda itu kita lihat belakangnya apakah kata tulisnya gmail.com, yahoo.com, atau yahoo.co.id. Kita jadi tahu jenis email yang digunakan orang tersebut. Nah, lalu ada bentuk komunikasi email. Yang pertama adalah point to point. Ini adalah mengirimkan langsung ke sebuah alamat tertentu. Jadi kita langsung mengirimkannya ke tujuan. Di Indonesia terdapat kesepakatan di antara mereka yang sering berkirim bahwa cara ini dinamakan japri, jalur pribadi. Jadi hanya berkomunikasi dua orang saja. Nah, ini disebut dengan istilahnya japri, jalur pribadi.
Nah, jalur pribadi ini tidak hanya sebutan di media komunikasi email, di media komunikasi yang lain pun sama seperti WhatsApp, lalu ada Telegram juga sama, itu disebut dengan Japri. Lalu yang kedua ada carbon copy atau CC. Nah, maksudnya adalah sebuah email selain ditunjukkan ke alamat utama, juga dikirimkan tembusannya ke alamat lain. Jadi ketika kita menulis email atau mengirimkan email, ketika CC-nya kita tulis alamat lain dan alamat tujuan, maka dari itu email yang kita buat dan email yang kita kirim tersebut akan terkirim ke dua orang. Yang pertama alamat utamanya yang ingin kita tuju, lalu akan terkirim lagi tembusannya ke. Lalu yang ketiga ada carbon copy atau BCC. Ini bentuk variasi dari CC, yaitu sebuah pesan yang ditunjukkan ke sebuah alamat utama, juga dikirimkan tembusannya ke alamat lain, tetapi penerima utama tidak mengetahui adanya tembusan. Nah, jadi ini sedikit berbeda dengan yang CC, yang tadi carbon copy. Nah, kalau kita menggunakan BCC, ketika kita menuliskan surat tembusan alamat lain, alamat email tembusannya, penerima utama tidak mengetahui bahwa kita mengirimkan email tersebut, surat tersebut ke tembusan juga. Jadi penerima utama hanya tahu bahwa dikirimkan ke tujuan utama saja. Lalu yang keempat ada distribution list. Nah, ini adalah cara komunikasi dengan menggunakan secara satu arah. Biasanya dibuat oleh orang yang berkepentingan untuk menyebarluaskan informasi tertentu, pengumuman, berita, update mengenai perkembangan suatu proyek, buletin, jurnal, dan sebagainya. Akan tetapi tidak mengharapkan adanya respon dari para penerima. Nah, berbeda. Ini hampir mirip dengan Japri, tapi bedanya di sini yang mengirimkan tidak mengharapkan adanya balasan dari si penerima. Nah, di sini dia hanya memberikan informasi tertentu seperti pengumuman, lalu ada update berita, update perkembangan proyek, jurnal, dan sebagainya. Jadi dia hanya mengirimkan satu arah, hanya mengirimkan saja, tidak mengharapkan balasan dari penerima. Lalu yang kelima ada discussion list atau mailing list, atau bisa disebut dengan mail list, adalah komunikasi dengan menggunakan secara dua arah, yang memungkinkan siapa saja yang bergabung menjadi anggota untuk mengirimkan informasi tertentu maupun memberikan respon terhadap sebuah email. Nah, kalau ini secara dua arah, tapi secara berkelompok. Ini emailnya dua arah, bisa mengirimkan dan kita bisa menerima balasan atau respon dari penerima. Selain itu juga ini tidak hanya satu dengan satu, bisa dengan satu dengan banyak orang. Jadi ini adalah mengirim email secara grup ya, secara grup. Nah, lalu ada fiturnya. Yang pertama adalah sign up. Nah, sign up ini untuk mendaftarkan diri atau membuat email. Nah, lalu yang kedua adalah check in. Pemilik dapat masuk emailnya sendiri apabila sudah terdaftar. Nah, jadi kalau kita sudah punya akunnya, kita sudah punya member, kita hanya perlu sign in, lalu kita masukkan username dan password untuk masuk ke email milik kita. Lalu yang ketiga ada compose. Compose menulis surat baru. Jadi ketika kita ingin menulis surat baru,
kita bisa mengklik dengan menu Compose. Lalu yang keempat ada inbox, surat masuk ke pemilik. Inbox ini kita tahulah ya, untuk pesan yang masuk ke kita atau ke pemilik. Lalu yang kelima ada to. Nah, di sini ada 3 to, CC dan BCC. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya. To, ini surat akan dikirim ke alamat yang dituju. Nah, ini alamat yang dituju, alamat utamanya. Jadi kita tuliskan alamat tujuannya di to. Lalu yang keenam ada surat dikirim secara bersamaan ke alamat lain. Ini tembusan. Nah, ini tembusan ke email lain. Jadi kita harus isi dua-duanya, to dan CC. Lalu yang berikutnya ada BCC, surat dikirim ke alamat yang dituju tanpa memberitahu pemilik alamat yang tercantum di alamat CC. Nah, jadi di sini penerima utama tidak mengetahui bahwa email yang dikirimkan akan dikirimkan juga ke tembusan atau ke alamat email lain. Lalu yang 8 ada draft, surat yang ditulis tapi belum dikirim. Jadi suratnya sudah kita tulis tetapi belum kita kirimkan. 9 ada send, surat yang terkirim. Jadi di sana adalah tempat di mana semua surat-surat email yang kita kirimkan. Lalu 10 ada spam, surat yang berisi kata-kata yang tidak baik atau mengganggu. Lalu 11 ada reply, membalas surat yang diterima. Jadi untuk membalas email yang kita terima, kita bisa menggunakan menu reply. Lalu 12 ada trash, melihat surat yang telah dihapus. Jadi surat yang kita hapus, kita masih bisa melihatnya bahwa email kemana atau surat kemana tujuannya yang sudah kita hapus. Lalu ke-13 ada bug, melihat surat yang dicurigai sebagai spam. Ini biasanya email-email yang tidak baik. Biasanya untuk mengambil email kita, dia mengirimkan emailnya melalui bug atau spam, seolah-olah email tersebut adalah resmi. Lalu yang ke-14 ada forward, meneruskan surat yang diterima untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, ini ketika kita mendapatkan email dari orang lain, lalu kita ingin mengirimkannya ke orang lain kembali, kita tinggal menggunakan menu forward, kita tulis alamat tujuannya. Lalu 15 ada attachment, fasilitas pada sebuah program, baik program komputer maupun webmail, yang dapat digunakan untuk mengirimkan file, gambar yang diikutsertakan pada akan dikirim atau pada email. Nah, jadi ketika kita menggunakan email, kita tidak hanya bisa mengirimkan sebuah surat, tapi kita juga bisa mengirimkan sebuah file. Filenya apa saja? Filenya bisa berupa gambar, bisa berupa musik, lalu juga bisa merupakan file data, Word, PowerPoint, dan sebagainya. PDF juga bisa kita kirim. Nah, di sini ada cara membuat akun email, cukup sederhana. Nah, pertama kita buka browser dan masukkan alamat gmail.com. Kenapa kita masukkan www.gmail.com? Karena kita ingin membuat email di Gmail. Nah, lalu kedua tinggal klik sign up. Ketiga, isi data diri lengkap dan nama login email. Lalu yang keempat, nah ini jika ternyata saat membuat email terdapat tulisan that username is taken, try another. Ini berarti menandakan orang lain telah menggunakan atau telah memakai username tersebut. Untuk mengakalinya kita dapat menambahkan angka. Jadi
informasi tersebut ketika kita menulis sebuah email dengan menggunakan nama kita. Nah, ternyata tidak bisa kita gunakan. Nah, cara untuk mengatasinya, kita bisa menambahkan tanggal lahir di belakang, tanggal, bulan lahir atau tahun, atau bahkan kita tambahkan nama milik kita sendiri, nama panjang. Jadi kita bisa menambahkan nama panjang milik kita. Lalu yang terakhir, bila sudah selesai, klik setuju atau oke, maka email yang dibuat sudah selesai. Langkah untuk membuat email, di sini saya akan mencoba memberikan contoh cara membuat Gmail atau Google Mail. Yang pertama, kita buka browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Lalu kita tulis alamat Google-nya, alamat Gmail. Kita tulis www.gmail.com. Ini adalah tampilan dari Gmail. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan. Yang pertama ada untuk bisnis, lalu ada untuk login dan buat baru. Nah, untuk bisnis ini biasa digunakan untuk orang-orang yang memiliki usaha. Lalu di sini ada login. Login ini ketika kita sudah memiliki akun Gmail. Dan yang ketiga adalah buat akun. Nah, sini karena kita akan membuat email baru, jadi kita akan memilih buat akun. Lalu kemudian kita di sini diminta mengisi nama depan, nama belakang, nama email, dan password. Nah, di sini saya akan mencoba membuat email. Lalu kita tulis. Jadi kita sudah isi nama depan dan nama belakang. Lalu di sini kita tulis lagi nama email yang akan kita gunakan. Seperti ini. Nah, bisa digunakan. Nah, ini adalah nama email yang bisa kita gunakan. Kalaupun kita membuat email seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini akan ada informasi bahwa nama pengguna tersebut telah digunakan. Jadi nama email yang di sini yang sudah kita tulis di sini sudah ada yang pernah menggunakannya. Nah, sudah ada yang menggunakannya. Jadi supaya kita bisa membuat email yang sekarang ini kita buat, kita bisa merubah namanya atau mengikuti referensi yang diberikan oleh Gmail. Referensinya yang ada di bawah, di sini yang bertuliskan warna biru. Ini adalah referensi yang disarankan atau yang diberikan kepada Gmail. Di sini saya tidak akan menggunakan referensinya. Saya gunakan sendiri seperti ini. Nah, adalah nama emailnya, bisa kita gunakan. Lalu kita tulis passwordnya. Ketika kita menulis password, dia akan menjadi tanda titik-titik. Nah, Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah password yang kita betulkan sudah betul per huruf? Hurufnya yang kita ketikkan sudah betul atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya kita hanya perlu memberikan tanda checklist yang ada di bawah. Nah, di sini kita berikan tanda checklist pada tampilkan sandi. Kita aktifkan. Nah, di sini, nah berarti sandi atau password yang saya ketikkan barusan ternyata betul, tidak salah satu huruf pun. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini, di sini ada informasi bahwa gunakan 8 karakter atau lebih untuk
sandi atau password. Nah, jadi Google email yang ingin kita buat harus menggunakan minimal 8 karakter untuk passwordnya. Sini kan saya hapus. Dan saya ganti. Oke. Kita lanjut berikutnya. Masih salah. Lalu di sini kita diminta mengisi nomor telepon. Nah, mengisi nomor telepon gunanya apa? Google akan mengirimkan verifikasi ke nomor tujuan yang kita tuliskan di sini. Saya tuliskan. Kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya, kita tunggu SMS verifikasinya. Kita masukkan kode verifikasi yang dikirimkan. Lalu di sini kita diminta untuk menuliskan alamat email pemulihan dan tanggal lahir beserta jenis kelamin atau gender. Nah, di sini alamat email pemulihan fungsinya yaitu untuk memperbaiki atau ketika kita ingin login ke email yang kita buat sekarang, kita lupa passwordnya. Jadi kalau kita lupa passwordnya, Google Mail akan mengirimkan kode verifikasi untuk memberikan dan untuk merubah password email milik kita. Nah, kalau kita memiliki 2 buah email, bisa kita tuliskan di sini. Kalaupun kita tidak memiliki 2 email, kita bisa mencantumkan email milik saudara kita. Dengan catatan, kita menginformasikannya terlebih dahulu bahwa kita memasukkan alamat email saudara kita untuk alamat email pemulihan ketika kita lupa memasukkan password atau lupa dengan passwordnya. Oke, sini akan saya tulis. Lalu kita masukkan tanggal lahir, bulannya, kita tulis tahunnya, lalu kita pilih jenis kelamin. Oke, lanjut, kita klik berikutnya. Di sini akan ada optimalkan penggunaan nomor telepon. Kita klik ya, ikut. Ada privasi dan persyaratan. Kita setujui. Kita tunggu. Nah,
email yang tadi kita buat sudah berhasil. Jadi email yang kita buat sudah berhasil, dan ini adalah tampilan dari email yang baru. Nah, untuk menuliskan atau mengirimkan email, kita bisa klik menu tulis. Nah, ini karena bahasa Indonesia tampilannya di sini tulis. Kalau berbahasa Inggris tulisannya adalah compose. Kita klik di sini, kita tulis tujuan emailnya, email kita akan kita kirim ke siapa. Lalu subjeknya kita tuliskan. Nah, di sini saya akan mengirimkan email beserta data file dokumen. Data file dokumen kita simulasikan saja seperti kita mengirimkan sebuah rapot. Di sini kan saya tulis subjeknya, akan saya tulis rapot. Lalu isi pesannya kita tuliskan namanya. Seperti ini. Nah, oke. Lalu kita juga bisa untuk mengirimkan email, kita juga bisa mengirimkan dokumen. Untuk mengirimkan dokumen, kita pilih menu lampirkan file. Kita pilih menu lampirkan file, kita klik. Lalu kita cari directory di mana kita menyimpan file dokumen yang ingin kita kirim. Sini, nah ini ada file yang saya pilih adalah rapot sederhana. Jadi kita cari dulu file yang ingin kita kirim. Kita klik, kita pilih rapot sederhana, lalu kita klik open. Kita tunggu sampai selesai upload. Nah, file sudah kita upload ke dalam email dan siap kita kirim. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik kirim. Nah, ada di bawah di sini warna biru. Kita klik saja. Nah, lalu kita lihat di pojok kiri, sini ada tulisan, ada informasi bahwa pesan terkirim. Nah, berarti email atau pesan yang barusan kita kirim sudah diterima dan sudah tiba di email tujuan. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.